Oke guys, Bluetooth speaker 60 watt lainnya telah datang di meja review kita. Dan ini adalah Tronsmart T6 Max yang udah banyak banget di request di channel ini. Dengan harga 1,3 juta rupiah, which is sekitar 1,8 kali lebih mahal daripada Lanyas S809, speaker bertipe 360 degree speaker ini mungkin salah satu speaker dengan volume terkencang untuk rentang harganya. Dan datang dengan kelengkapan unit speaker, kartu garansi, dan kabel charging USB Type-C di dalam box pembeliannya. Cuma buat transparansi aja guys ke kalian, speaker ini saya beli dengan duit saya sendiri, tidak disponsori oleh siapapun, dan akan saya bagikan berbagai opsi link pembelian di deskripsi di bawah video untuk kalian cek sendiri nanti buat update harga terbarunya. Berat banget. Kalau gitu sekarang kita langsung mulai aja reviewnya guys. Secara fisik, kalian udah pasti bisa lihat sendiri. Untuk ukuran harganya, Bluetooth speaker ini looks gigantic. Dibalut dengan matte finish di bagian bawah, lalu selimutnya dari aluminium frame yang lebih dari separuhnya dibalut lagi pakai fabric. Membuat speaker ini terlihat simple, tapi lumayan classy menurut saya. Yang saya suka secara estetika dari speaker ini adalah bagian atasnya, yang terlihat futuristik banget, karena udah nggak pakai tombol-tombolan lagi, alias udah pakai panel sentuh sepenuhnya. Ada touch control untuk Bluetooth pairing, yang kalau dipencet satu kali langsung masuk ke pairing mode. Lalu ada voice assistant, ada spot NFC juga buat pairing pertama kali ke device-device yang support NFC, LED indicator, play pause, yang kalau ditekan tahan 2 detik bisa ganti-ganti mode audio dari balance, 3D, dan deep bass. Yang nanti di audio segmen akan saya demoin lebih lanjut bedanya apa. Lalu ada pengaturan volume total 8 titik ini. Sedikit catatan, ketika di mode Bluetooth, pengaturan volumenya selaras guys, antara di speaker dengan di device kalian. Tapi kalau kalian masuk ke mode auxiliary, ketika kalian hubungin speakernya ke device kalian pakai 3,5 mm jack dengan kabel, pengaturan volumenya jadi independen. Jadi kalau kalian masuk ke mode auxiliary, kalian harus atur volume di speakernya juga di device kalian juga, karena volumenya udah independen masing-masing. Overall, touch panelnya works fine. Kalau ada komplain soal touch panelnya ini, mungkin dua hal aja. Yang pertama, touch panelnya ini fingerprint magnet banget. Baru saya pakai 3-4 kali pencet sana-sini, udah pada ngumpul semua nih, bekas sidik jari saya. Terus kalau fingerprintnya dikoleksi penjahat gimana ya? Terus di hack HP gua sewaktu-waktu. Komplain yang kedua, kalau panel lagi mati, dia kurang responsif aja sih buat detect sentuhan jari saya. Beberapa kali, saya harus agak meraba-raba lama gitu, supaya panelnya nyala lagi. Ini yang kadang membuat saya kangen pakai tombol sih, daripada pakai touch panel kayak gini. So, catatan aja sih ini. Di speaker ini hampir nggak ada tombol. Kalaupun ada tombol, baru kita temukan di area port yang ditutupin water resistant flap. Yes, dan ini adalah tombol on-off. Sekaligus jadi hal yang saya agak nggak suka dari speaker ini. Tombol on-off-nya ribet banget. Kalau mau nyalain harus kita buka flapnya dulu, baru tekan. Di sini juga ada berbagai macam port. Mulai dari port USB-C, port auxiliary, dan port DC atau direct current. Buat opsi charging lain selain USB Type-C-nya ini. Kayak charger beberapa laptop biasanya pakai charger DC gini guys. Anyway, berat speaker ini 1,98 kilo. Itu udah kerana berat sih. Untuk Bluetooth speaker, berat-berat segini sih antara medium ke large Bluetooth speaker lah. Untuk ketahanan airnya sendiri, dia sudah IPX5 rating ya guys. Jadi bisa tahan cipratan atau siraman air, dan bahkan low pressure water jet spray. Tapi, masih belum bisa dibawa ke kolam renang ya guys. Dan juga tentu, belum shock resistant. Hati-hati, jangan sampai kebanting, apalagi bagian glassnya ini. Oh iya, sebelum masuk ke baterai, di touch panelnya ini nggak disediain indikator level baterai. Jadi kalian harus cek manual sendiri level baterainya di device yang kalian pakai. Berpindah ke baterai, speaker ini diklaim Tronsmart mampu bertahan memainkan musik selama 20 jam non-stop. Yang di atas kertas itu terlihat menjanjikan banget guys. Apalagi kalau dibandingin dengan sesama Bluetooth speaker dengan output power 60 watt lainnya. Tapi sayangnya, ketika saya tes speaker ini buat muter musik non-stop dengan volume 50% di mode balance, T6 Max hanya mampu bertahan 8 jam 54 menit. Which is itu jauh banget dari yang dia klaim sih, sayangnya. Dan sedikit di bawah hasil tes baterainya Lanyas S809 ketika saya pernah tes dulu. Lalu untuk chargingnya, dia makan waktu 6 jam ya, buat ngecharge dari 0 sampai 100% pakai charger input nominal 5 volt 3 ampere atau sekitar 15 watt.
Ya, baterai gede, inputnya juga harus gede, dan kayaknya butuh waktu yang lama juga buat ngecharge-nya. Juga buat ngehemat baterai, speaker ini bakal auto shutdown. Setelah 10 menit nggak ada musik yang di-play. Yes, 10 menit. Ini menurut saya agak kecepatan sih. Apalagi malesnya, kalau udah terlanjur shutdown, kita harus buka flap karetnya lagi buat nyalain speakernya. Secara konektivitas Bluetooth-nya, Bluetooth 5.0 udah di sini. Bukan David di sini ya guys. Bukan Bluetooth 5.1 atau 5.2. Tapi Bluetooth 5.0 selama ini udah cukup solid berdasarkan pengalaman saya. Lalu ketika saya tes jarak terjauh range jangkauan Bluetooth-nya di tempat terbuka, saya mendapatkan hasil 38 meter. Ini tanpa halangan ya guys. Kalau ada penghalang, pasti kurang dari ini. Dan untuk ukuran Bluetooth 5.0 di Bluetooth speaker pun, ini hasil yang menengah, sedikit menengah ke bawah maybe. Tapi jangkauan range gitu mah, saya yakin udah cukup sih untuk dipakai di kebanyakan outdoor use skenario. Lalu speaker ini juga bisa di-pairingkan dengan sesama Tronsmart T6 Max untuk menciptakan suara stereo alias mode TWS. Sayangnya saya nggak bisa demoin guys, sorry banget, karena saya cuma punya satu unit di sini. Tapi speaker ini nggak bisa connect kedua device barengan ya, jadi belum support multi-point atau multi-device connection. Dan kalau kalian mau pindah perangkat, misal dari HP ke iPad atau komputer, kalian harus disconnect terlebih dahulu speaker ini dari perangkat yang pertama, lalu baru kemudian dikoneksikan ke perangkat yang berikutnya. Untuk audio video delay-nya, sejauh pengamatan saya, fortunately nggak ada delay yang noticeable, baik ketika saya pakai untuk nonton video atau film di YouTube, Netflix, atau HBO guys, baik di Android maupun di iPad saya. So recommended banget buat yang suka video streaming pakai Bluetooth speaker. Oke, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil perekaman call quality menggunakan mikrofon dari iPad saya. Sebentar lagi kita akan pindah ke mikrofon dari Tronsmart T6 Max. 3, 2, 1. Oke, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari Tronsmart T6 Max. Jadi saat ini saya menggunakan Tronsmart T6 Max saya sebagai speakerphone. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon dari Tronsmart T6 Max ini guys? Kasih tahu saya di kolom komentar di bawah ya. Sekarang kita kembali ke video review. Oke teman-teman, sekarang kita akan dengerin output audio dari Tronsmart T6 Max ini. Silahkan pakai earphone atau headphone sekalian guys, untuk mendengarkan secara lebih akurat bagaimana output 3D audio sample yang saya provide di sini dari Tronsmart T6 Max ini. Yuk. Oke, this is a Tronsmart T6 Max. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just take the night and believe when it's like nothing wrong, it's alright with you. Don't lie, don't lie, don't need, so free. I don't care what you say, what you do, how you feel, as long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no big deal, as long as you can show me a good time. I don't care. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful.
Oke teman-teman, audio sampel tadi mungkin belum tentu bisa mereplikasi 100% audio asli dari speaker ini, but that's the best effort that I could put at the moment. Sama seperti yang pernah saya bilang di review Lanya's S809 yang lalu, secara volume, Tronsmart T6 Max ini saya yakin udah bakal overkill sih untuk dipakai di kamar pribadi atau pemakaian pribadi kalian. Apalagi di volume medium sampai volume maksimumnya. Pemakaiannya saya yakin udah bisa buat di ruangan ukuran menengah atau bahkan di ruangan yang agak gedean. Dan juga di kebanyakan case pemakaian outdoor kayak piknik atau camping bareng teman-teman. Taruh speaker ini di tengah-tengah kalian dan enjoy. Secara volume, untuk volume 50% ke bawah, Lanya's S809 surprisingly masih sedikit lebih kenceng dibandingkan T6 Max. Tapi di volume maksimal, ternyata volume T6 Max sedikit lebih kenceng. Hal ini saya confirm juga ketika saya tes desibel maksimalnya di kamar saya. Namun overall, dua speaker ini kurang lebih sama kencengnya kok guys. Ya, saya sampai harus pakai headphone noise cancelling waktu ngetes volume maksimal dari dua speaker ini buat ngelindungin kuping saya. Bedanya, di volume maksimal, Lanya's S809 terdengar banyak banget noise-nya. Sedangkan di Tronsmart T6 Max, dia bisa lebih terjaga bersih guys. Beralih ke karakter audio, Tronsmart T6 Max ini punya karakter audio yang cenderung ke warm, mungkin ke arah dark gitu guys. Sedangkan untuk Lanya's S809, dia lebih ke arah bright. Pertama-tama, saya akan bahas terlebih dahulu audio speaker Tronsmart T6 Max ini di mode balance. Karena menurut saya, di mode inilah audionya terdengar paling oke, paling bagus, paling bersih juga dibandingkan mode-mode lainnya. Dan memang mode balance ini adalah mode yang paling sering saya pakai ketika saya menggunakan Tronsmart T6 Max ini. Secara audionya, Tronsmart T6 Max ini waktu pertama kali saya coba out of the box, pertama kali keluar dari box, audionya cenderung ke arah warm dan dark. Namun setelah saya burn in belasan jam pakai white noise dan lagu berbagai genre, saya notice audionya nggak sedark ketika pertama kali keluar dari box. Tapi, jangan negative thinking dulu guys. Karena karakter dark dari Tronsmart T6 Max ini bukan karakter dark yang biasa kita jumpain di speaker-speaker atau TWS murahan ya. Yang asal bassnya kenceng banget gitu, tapi mid-nya kependem, terus high frekuensinya detailnya hilang semua gitu. No, bukan yang kayak gitu. Proporsi bassnya dominan memang. Tapi yang saya amaze adalah karakter artikulasi, detail warna vokal, dan detail high frekuensinya masih bisa tetap terjaga. Ini secara artikulasinya mirip audionya JBL Flip 5. Hanya aja proporsi frekuensi mid dan high di T6 Max masih sedikit di bawah bassnya. Namun, level artikulasi, timbre, dan tingkat detail dari mid dan high frekuensi keluaran Tronsmart T6 Max ini mirip-mirip kalau nggak lebih bagus bahkan dari keluaran small speaker kayak JBL V5 ini contohnya. Ingat, Tronsmart T6 Max ini udah dilengkapi dengan 4 dedicated tweeter di dalamnya, yang tentunya di atas kertas bisa bantu ngehasilin treble lebih detail tanpa perlu di-boost sampai terdengar agak kasar gitu, kayak di beberapa Bluetooth speaker lain, seperti Lanya's S809 contohnya. Dimulai dari bassnya, nggak perlu ditanyakan lagi, ya ini basic speaker banget sih. Bassnya bisa hit dalam dan powerful, apalagi untuk Bluetooth speaker di kelas harga dan ukurannya. Ini klise banget sih tapi bassnya jelas bisa nyampe frekuensi lebih rendah daripada Lanya's S809 di mode standar. Memang, gap beda kekuatan bass antara dua speaker ini berkurang ketika Lanya's S809 dipasang di mode bass. Namun tetap aja, seperti yang kalian bisa dengar di audio sample tadi, T6 Max di mode balance-nya aja itu bisa hit atau kasih bass lebih powerful, lebih dalam daripada Lanya's S809 di mode bass-nya. Kayak bisa hit bass-nya lebih dalam, lalu bisa ngasih sensasi ambient atau atmosfer yang lebih tense gitu guys. Beralih ke mid-range, artikulasi dan detail dari vokal dan kebanyakan instrumennya itu sangat oke dan bisa dibilang natural juga di sini. Meskipun memang dia lumayan ke arah warm gitu sih secara flavornya. Hanya aja mid-range, terutama vokalnya masih sedikit kurang forward menurut selera saya. Sekali lagi, menurut selera saya ya guys. Di lagu-lagu yang super bassy, bassnya kadang bisa agak menutupin atau kayak audio masking, memasking lower mid frekuensinya. Tapi untungnya, hal ini nggak sampai mengurangi detail dan clarity dari mid-range maupun treble-nya. Cuma ada audio masking aja sometimes, terutama di lower mid frekuensinya. Sedangkan mid-range dan overall audio keluaran Lanya's S809 lebih terdengar kayak sedikit lebih dikekang gitu, dibandingkan di Tronsmart T6 Max, yang audionya terdengar seakan-akan lebih bebas dalam tanda kutip, dan bersih, jauh lebih minim noise, dengan pemisahan antara bass, mid,
high frequency, dan juga antar instrumennya itu lebih terdengar nggak terkompres satu sama lain. Vokal keluaran Tronsmart lebih terdengar natural juga, bukan tipe yang forward atau direct itu, sedangkan vokal keluaran Lenyes S809 lebih terdengar di boost sampai berasa direct dan forward banget. Terdengar sedikit lebih tebal juga, tapi memang karakter audio Lenyes S809 juga tipe yang ke arah bright gitu sih. Tapi untuk tingkat naturalnya, akurasi timbre vokalnya, T6 Max lebih unggul daripada Lenyes S809. Like it's noticeable, itu bisa dibedain banget. Bahkan saya yakin orang-orang yang nggak demen audio pun bisa bedain vokal keluaran T6 Max ini dengan Lenyes S809. Untuk instrumen-instrumen di mid-range, sama kayak vokalnya. Nggak forward atau agresif, tapi tetap crisp dan detail. Apalagi untuk Bluetooth speaker di kelas harganya. Suara seperti petikan gitar akustik, piano, kalau dipakai buat dengerin lagu-lagu akustik, pop, country, detailnya jauh lebih keluar di T6 Max ini daripada di Lenyes S809. Kalian bisa dengerin sendiri kalau ngetes dua speaker ini ganti-gantian secara langsung. Lalu gimana dengan mode selain mode balance, mode 3D, dan mode D-Bass? Sebelum ke pembahasannya, kita dengerin dulu audio sampel berikut ini. Don't need promises, honestly, no big deal. As long as you can show me a good time, I don't care. Oke guys, saya nggak tahu sih audio sampel barusan ini apakah udah cukup kasih gambaran yang oke ke kalian. Tapi mode 3D-nya sendiri ketika saya dengerin, memang di jarak 70 cm sampai 1,5 meter di depan speaker, saya bisa dengerin seakan-akan soundstage dari lagu-lagu yang saya dengerin kayak melebar radiusnya. Dan ada extension audio setinggi sekitar 20-30 cm di atas speaker. Tapi masalahnya, menurut pandangan saya, menurut kuping saya ini, ada penurunan kualitas audio juga ketika kita berpindah ke mode 3D. Di mode 3D ini yang saya notice, pertama, dia cenderung mengamplify sisi ambient atau ambient instrumen dan sometimes juga background instrumennya dari lagu-lagu yang kita puter. Dan di amplify-nya ini sampai terdengar nggak natural gitu guys di boost-nya. Dan juga akhirnya ngefek ke kualitas output mid-range dan high frequency dari Tronsmart T6 Max ini di mode 3D. Di mode 3D ini seringkali vokal dan kebanyakan instrumen somehow terdengar lebih muffled. Lalu detail dan artikulasinya jadi nggak sebagus kalau dibandingkan ketika pakai mode balance atau bahkan mode D-Bass. That's why mode 3D ini yang paling jarang saya pakai sih di antara 3 mode yang disediakan di Tronsmart T6 Max ini. Tapi jangan salah, having the option is still very nice. Dan saya appreciate kok, Tronsmart masih ngasih berbagai macam opsi mode ini. Nah, untuk mode D-Bass-nya bagaimana? Untungnya kalau kita pakai mode D-Bass, efek negatif dalam tanda kutip ke audionya itu nggak separah ketika pakai mode 3D. Cuma, waktu saya tes berkali-kali, mode D-Bass ini cenderung mirip-mirip mode balance, tapi frekuensi mid, vokal, dan treble-nya lebih dikecilin aja. Sedangkan untuk bass-nya, di mode D-Bass, bass-nya jadi agak tebelan. Tapi overall di sini, saya ngelihatnya mode bass ini lebih ke nurunin volume mid dan high frekuensinya daripada ningkatin performa bass-nya secara signifikan. Tapi ya gimana lagi, karena menurut saya pun di mode balance-nya, bass-nya udah powerful banget. Lebih powerful daripada Lenyes S809. Sekarang, overall, sedikit kekurangan lain dari sisi audio Bluetooth speaker satu ini menurut saya. Ada di 2 hal. Yang pertama, jelas bagi kalian yang mentingin tipe audio yang direct, stereo, dengan vokal yang forward, saya rasa kalian nggak bakalan cocok dengan output audio dari Tronsmart T6 Max ini. Ya memang ini konsekuensi sih mungkin dari desain speaker 360 derajat kayak gini. Beda sama yang tipe front firing direct gitu guys. Masing-masing punya plus minus, masing-masing juga punya fans base-nya sendiri-sendiri. Lalu yang kedua,
saya cukup menyayangkan absennya high quality codecs di Tronsmart T6 Max ini. Speaker ini cuma support SBC aja, codec yang cukup standar. Karena di Tronsmart T6 Max ini, konfigurasi hardware-nya cukup wah untuk Bluetooth speaker di kelas harganya. Total ada 4 tweeter, 8 passive radiator. Saya yakin high quality codec kayak AAC, terutama kalau kalian pakai iPhone, atau contoh lain aptX kalau kalian pakai Android, itu bisa kasih resolusi dan detail yang lebih oke buat lebih optimalin hardware dari speaker ini. Tapi di sini saya nggak ada masalah ya sama audio keluaran speaker ini. Cuma saya imagine aja, kalau ada high quality codec, mungkin detail-detail kecil bisa lebih keluar lagi. Terutama contoh, kalau kalian punya lagu-lagu file-file high-res, atau lagu-lagu yang kualitas mixingnya bagus, atau streaming lossless music pakai platform kayak Tidal atau Amazon Music HD gitu. Tapi mengingat harganya, saya nggak akan komplain lebih jauh lagi kok guys. Apalagi dengan harganya ini, value yang didapetin tuh udah oke banget. Apakah recommended? Kalau kalian lagi cari Bluetooth speaker buat dipakai bareng-bareng ketika buat small party gitu katakanlah di rumah kalian atau di outdoor, tapi budget kalian kepentok di angka 1,2 jutaan dan kalian nggak masalah buat nenteng speaker yang agak gedean dan berat kayak T6 Max ini, speaker ini the safest bet menurut saya. Udah lebih dari cukup untuk harganya. Selain audio dengan volume dan bass yang sangat powerful, kalian juga dapetin fitur Bluetooth 5.0 yang secara implementasinya udah oke banget. Dari pengamatan saya, udah nggak ada delay yang noticeable ketika dipakai buat video streaming, udah IPX5 rating juga, dan ada touch panel yang intuitif sekaligus futuristik di bagian atasnya. Oke guys, kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah, apakah kalau kalian punya duit 1,2 jutaan, budget kalian kepentok di angka segitu katakanlah, dan kalian lagi cari Bluetooth speaker untuk dipakai di outdoor, apakah kalian akan ambil Tronsmart T6 Max ini atau cenderung pilih speaker-speaker yang lebih compact dari brand-brand yang lebih mainstream kayak JBL Flip Series atau Sony XP20 Series? Saya penasaran sih, mana yang lebih kalian pilih? Kira-kira itu dulu guys yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya buat kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang, lagi considering untuk membeli Tronsmart T6 Max ini. Dan sembari menunggu video-video berikutnya, jangan lupa juga guys untuk follow Instagram channel ini di MyTech Audio dan aktifkan notification bell di samping tombol subscribe sambil kita menunggu video-video berikutnya yang akan datang di channel ini. Thank you guys for watching. See you soon. Take care. Bye.